Shalom, selamat pagi saudara-saudara, senang sekali masih kita bisa bertatap muka pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan hidup yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri merupakan kesempatan buat kita semua untuk melayani Tuhan, memuji nama Tuhan dengan lebih lagi, lebih dalam lagi kita mengasihi Tuhan. Mari saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam doa, minta Tuhan memimpin ibadah kita. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur pada pagi hari ini kami bisa kembali datang ke tempat ini, di rumah-Mu Bapa, rumah yang selalu Engkau hadir di tengah-tengahnya. Kami sungguh rindu merasakan hadirat Tuhan turun tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap kami, setiap hati kami, setiap pikiran kami, setiap lidah bibir kami Tuhan, untuk kami layak mempersembahkan pujian kami kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam setiap langkah hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, layakan kami semua pada pagi ini kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami rindu untuk menyentuh hatinya Tuhan dengan puji-pujian kami. Terpujilah namamu Bapa, kami buka ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saya percaya setiap saat, setiap hari kita berada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Tidak ada satupun saudara di tempat ini yang tidak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita naikkan pujian sebab Allah kita itu Allah yang baik. Allah itu baik. Bagiku, amin. Ditunjukkannya kasih setia
Engkau sungguh luar biasa. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Dia sungguh baik. Amin. Saya mengajak saudara-saudara mengatakan, dia sungguh baik. Katakan saudara, dia sungguh baik. Amin. Kau sungguh baik Tuhan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagi saudara dan saya. Sungguh luar biasa. Tidak ada satupun dari kita yang takut akan masa depan kita. Betul saudara? Sebab apa? Masa depan kita, rencana kita sudah kita taruh di bawah kaki Tuhan. Sebab hanya di dalam tangannya, semua apapun yang kita rencanakan, Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Pribadi lepas pribadi, Tuhan tahu masa lalu kita, masa depan kita. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan di dalam Tuhan. Mari kita pujikan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Masa lalu yang telah lalu, yang akan datang,
baik buat kita semua. Persembahkan hidupku. Mimbar saya serahkan kepada Bapak. Dalam suasana doa, saya mengajak kita mempersiapkan, membuka hati, pikiran untuk Tuhan bicara dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Dan kami sudah memuji Engkau. Kami percaya Engkau menerima setiap pujian yang kami sampaikan kepadamu. Dan kini saatnya Bapa, kami akan mendengarkan suara Tuhan, firman-Mu. Apa yang harus kami ambil, kami pegang sebagai prinsip dalam kehidupan kami untuk menjalani tahun 2022 ini. Sudah 30 hari kami menjalaninya, kami bersyukur setiap langkah kehidupan kami Engkau ada, Engkau hadir, Engkau menyatakan kuasa-Mu. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan motivasi kembali dari Tuhan lewat firman-Mu. Ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami menerima sabda-Mu yang kudus, serta Roh Kudus memampukan kami untuk menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Sudah 30 hari kita memasuki tahun 2022 dengan berbagai informasi yang kita dapat, kita dengar bahwa tahun ini ada yang mengatakan tahun yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, persoalan. Tetapi ada yang mengatakan secara optimis, tahun ini adalah tahun untuk menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya percaya bahwa sebenarnya setiap saat kita menikmati, kita menerima berkat dari Dia. Karena saya percaya saudara dan saya sudah dipanggil oleh Dia, oleh Allah kita di dalam Kristus Yesus untuk menjadi umat-Nya. Pagi ini saya mengajak kita kembali melihat bagaimana contoh teladan seorang tokoh di dalam Alkitab yang kita kenal sebagai tokoh iman. Bapak seorang yang beriman atau Bapak iman yang kita kenal dengan awalnya nama Abram, kemudian diganti menjadi Abraham. Dia dipanggil untuk diberkati, tapi juga dia dipanggil untuk memberkati. Saudara dan saya dipanggil untuk menerima berkat, untuk diberkati, tapi juga kita dipanggil untuk memberkati dunia. Saya mengajak kita membuka Alkitab Kejadian 12. Kejadian pasal yang ke-12. Kita baca saja ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Walaupun nanti kita akan melihat beberapa ayat lain. Tapi untuk mendasarinya, saya membaca dua bagian. Satu dalam Perjanjian Lama, yang kedua dalam Perjanjian Baru. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan
kutunjukkan kepadamu. Akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membasarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saya pindah ke Perjanjian Baru, Galatia pasal 3, ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tadi saya katakan bahwa saudara dan saya dipilih melalui dan dipanggil melalui Kristus Yesus dan dilengkapi dengan janji-janjinya. Abram ketika dia dipanggil oleh Allah, dia disuruh pergi menuju ke tempat yang akan ditujukan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Bagaimana bentuk tanah? Pasti Abram belum tahu. Karena dia belum diberi tanda oleh Tuhan untuk observasi dulu. Ya seperti kalau kita mau beli rumah atau beli tempat, kita observasi dulu senang apa enggak. Tapi Abraham disuruh dan dilengkapi dengan janji. Ini gayanya Tuhan atau ciri sifatnya Allah. Kalau dia memanggil dan dia menyuruh pergi, selalu dilengkapi dengan janjinya. Ya. Kita ingat saudara dipanggil, diutus ke dalam dunia untuk menyampaikan berita Injil, melaksanakan amanat agung, dilengkapi dengan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Allah mengutus Abraham, menyuruh dia pergi. Tentu dalam hal ini dilengkapi dengan janji. Bahwa ayat yang kedua, ada janji. Janji yang pertama bagi orang. Orang yang mengutuk akan dikutuk. Orang yang memberkati kamu akan diberkati. Ini bicara tentang dampak, pengaruh di mana Abraham ada. Dan ketika ada orang mendoakan dia, menerima dia, dia diberkati. Tapi kalau dia disolimi, dikutuk, maka orang itu juga akan dikutuk. Tetapi ada tekanan di sini, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji yang pertama, maksudnya dalam episode yang pertama, karena ada janji-janji lain, yaitu berkaitan dengan penguatan janji dari Allah. Supaya Abraham tetap mengingat bahwa Allah yang sudah menyuruh, Allah yang sudah memanggil kemudian menyuruh, Allah akan melengkapinya. Abraham akan menjadi berkat. Ya. Seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui Abraham.
respon Abram ayat yang keempat. Kita lihat. Apa responnya? Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Ini menarik karena Abram pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat bagaimana situasi Abram waktu itu. Tanah tempat di mana mereka dilahirkan, dibesarkan, di Ur Kasdim, itu tanah yang subur. Itu sebabnya di sana banyak piaraan. Di sini dikatakan bahwa ada segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka. Biasanya ada budak yang dibeli untuk mengerjakan semua pekerjaan Abram. Jadi dia bukan orang miskin. Abram adalah orang berada, tetapi dia dipanggil untuk pergi ke tempat yang belum jelas. Pasti kalau sebagai manusia biasa tentu akan bertanya-tanya, bagaimana tempat itu? Tapi Abram tidak. Dia lakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Makna bagi saudara dan saya, memasuki tahun 2022 ini, saya percaya bahwa ada janji, ada banyak janji. Ya, dalam Alkitab kita ini ada banyak sekali janji-janji Allah. Untuk mengutus kita tetap berada di dalam dunia ini, belum beralih, belum berpindah ke dunia lain, maksudnya sorga sesuai dengan janjinya. Dan ketika kita masuk ke tahun 2022, kita belum tahu apa yang terjadi bulan Desember. Pada hari yang hari ke-365. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika Abraham, ketika saudara dan saya mencoba melihat bagaimana kehidupan Abraham sebagai orang yang beriman, maka tentu ayat 4 menjadi bagian dari kita. Pokoknya kita lakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan? Untuk supaya kita sukses, berhasil masuk ke 2022. Iman, keyakinan, kepercayaan kepada segala janji yang sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak pernah berbohong. Allah yang tidak pernah berdusta. Dia yang berjanji menyertai kita sampai pada kesudahan alam, itulah yang kita imani. Apa yang kita lakukan? Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Baik berkaitan dengan individu, pribadi kita masing-masing, maupun berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kehidupan bersosialisasi, kehidupan dalam pekerjaan, bisnis. Lakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Maka saya percaya kita akan diberkati seperti Abram. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, tapi hidup ini tidak semudah apa yang kita bayangkan, kita katakan. Ya memang betul. Kalau kita melihat bagaimana pengalaman Abram, ketika dia dipanggil, dia diutus pergi, tidak serta-merta semua persoalan beres. Tapi apa yang dialami? Oh, tantangan, ya. Tantangan yang pertama, ketika Abram pergi, coba kita kembali kepada Kejadian 12. Setelah mereka sampai di Mesir, ya, tentu setelah di Kanaan mereka menempati tempat yang sudah dijanjikan. Ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Ada kelaparan di Kanaan, ya. Ada kelaparan di dekat Sikem. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa
tanah yang dijanjikan seperti ayat 7 dikatakan, ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini ketika mereka tiba kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian yang terjadi di sana apa? Kelaparan. Kemudian mereka pindah ke Mesir. Jadi tantangan untuk menguji iman kita. Masuki tahun 2022 bukan berarti tanpa tantangan. Ada persoalan. Mungkin persoalan lebih berat daripada 2021. Seperti Abram, ada kelaparan di sana. Belum lagi ada ketakutan. Ketika mereka di Mesir, Abram diliputi ketakutan. Kenapa takut? Ya, bapak-bapak takut kalau istrinya terlalu cantik. Betul? Ya, nggak perlu takut lah. Bersyukur Tuhan kasih istri yang paling cantik di Bandung. Ya. Abram, istrinya dilihat orang, kata orang, menurut dia, istrinya paling cantik pada zaman itu. Dan kalau dia tahu punya istri cantik, dan Firaun seperti yang dikenal sebagian besar orang waktu itu, kalau Firaun tahu istrinya amat sangat cantik dan dia tahu bahwa itu istri Abram, maka timbul siasat. Bagaimana memperoleh istri yang cantik itu? Dibunuhlah Abram. Nah, itu ketakutan Abraham. Jadi Bapak Ibu, orang beriman tidak berarti lepas dari takut, rasa takut. Ada rasa takut. Kemudian skenario disusun bahwa oke, nanti kalau ada yang tanya, bilang saja kamu adikku. Kalau bilang istriku, aku dibunuh, kamu diambil. Tapi rupanya di sini juga desainnya Tuhan. Ketika Firaun tahu, itu diceritakan di dalam ayat selanjutnya mulai ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 20, 19 dan 20. Ketika Firaun mengambil istri, karena Abram berbohong, itu adikku, diambillah istrinya yang cantik itu, menjadi istri Firaun. Tuhan mengizinkan balah terjadi. Ya. Dikatakan Tuhan menimpahkan tulah, ayat 17. Ada tulah, ada penyakit yang diizinkan Tuhan dialami oleh seluruh masyarakat Mesir. Negeri Mesir. Singkatnya kemudian lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa itu istrimu? Iya, istrimu. Karena diliputi oleh rasa takut seorang Abram. Ya, engkau bilang dia adikmu. Rupanya diambil Firaun. Tapi apa yang ditakutkan Abram tidak terjadi. Ayat yang ke-20. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Tak ada yang berkurang. Istri tidak berkurang, istri tadi diambil, ya, tidak tahu berkurang apa enggak. Tidak diceritakan berapa lama dia dengan Firaun. Tetapi Firaun kembalikan. Dan Abram tidak diapa-apakan. Harta benda dikembalikan utuh. Istrinya juga utuh. Jadi saudara, kadangkala memasuki tahun 2022 ini, kita juga diliputi rasa takut, gentar. Ada Omikron. Nanti lama-lama ada Om Senang lagi. Nggak tahu virus apa namanya lah itu ya. Ada virus baru yang bisa muncul nanti bulan ke-5
Kita tidak tahu. Tetapi saudara, Allah yang sudah memanggil Abram, dia mengatur segala sesuatu yang terbaik bagi orang yang mengikuti panggilannya. Dan setelah itu kita lihat lihat bagaimana Allah memperbaharui panggilan. Ya. Karena Allah melihat Abram, walaupun awalnya dia sudah taat mengikuti perintahnya, tapi rupanya secara manusiawi ada banyak hal yang menggetarkan, yang menakutkan. Di dalam pasal yang ke-17, Allah kembali menguatkan panggilan, ya, panggilan Abraham. Karena Allah sudah tahu, kayaknya ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ayat 16, pasal 15 dan 16, di mana Abraham juga ada ujian. Selain rasa takut tadi, Allah mau menguji kesabaran. Nah, Bapak Ibu, rupanya iman, ya, ketekunan, kesabaran dituntut untuk tahun 2022. Ya. Abram setelah dia mendengar bahwa kamu akan diberkati, keturunanmu diberkati, kemudian mereka mulai evaluasi diri. Dia dipanggil 75 tahun. Sekarang 80 tahun. Dia disuruh oleh Sarah istrinya mendekati pembantunya. Nah, ini menarik. Juragan menyuruh pembantu menyuruh juragannya, maksudnya istri juragan menyuruh juragannya mendekati pembantunya, Hagar. Karena mereka mulai ragu. Loh, kan Tuhan sudah memberi janji keturunanmu akan diberkati. Sekarang usia 79 tahun belum ada keturunan. Sudah mati sudah tidak masa subur, mati haid. Jadi dikatakan sudah tidak mungkin mengandung lagi. Sarai, lebih baik kalau bukan keturunanku, keturunanmu nanti. Jangan ada keturunan orang lain. Ya, kemudian itu terjadi di dalam pasal 16. Lahirlah Ismail dari Hagar. Ya. Nah, rupanya itu bukan kehendak Tuhan. Timbul persoalan. Cekcoklah Hagar dan Sarah. Jadi kalau kita pelajari di sini, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, rencana Tuhan, maka endingnya happy ending. Tapi kalau lakukan yang bukan diperintahkan Tuhan, endingnya celaka. Mungkin bukan 13 lagi, celaka 13, barangkali celaka 14. Ya. Celaka, ini celaka. Hagar mulai sombong, mulai nekan Sarah, dan akhirnya terjadi pengusiran. Pasal 17 muncul untuk memperkuat panggilan Adam. Allah datang kembali. Kemudian memperkuat panggilan dan janji dari Allah kepada Abram. Dalam pasal 17 kita lihat bahwa Allah memberi janji, Allah memanggil dia. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Ayat 2. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Kembali ditegaskan seperti sebelumnya. Keturunannya akan diberkati. Lalu sujudnya Abram. Dan Allah berfirman kepadanya. Dan seterusnya. Kita lihat janjinya. Singkat kata, janji ini memperkuat Abraham dan terjadi perubahan. Mulai dari perubahan nama. Ayat yang kelima. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Artinya Abraham adalah sudah ditetapkan menjadi bapa yang besar. Ya. Sudah ditetapkan.
Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Abram diganti menjadi Abraham, maka juga selain namanya berubah, imannya diperkuat sampai dia melewati berbagai ujian. Ya. Dan pada waktu dia berumur 100 tahun, baru lahirlah Ishak. Lahirlah anak yang dijanjikan. Itu. Seperti kita tahu bahwa melalui Ishak inilah sampai keturunan ke-42 baru apa yang dijanjikan itu terbukti. Keturunan Abraham, keturunan Ishak akan memberkati dunia. 42 tahun generasi berikutnya baru lahirlah siapa? Tuhan Yesus. Ini maksud dari Allah. Dunia akan diberkati. Dan dia akan memberkati dunia. Keturunanmu akan memberkati. Rupanya janji Allah kepada Abraham membutuhkan waktu, kalau kita kalikan 42 generasi. Satu generasi berapa tahun? Ya, kali aja gitu. 42 generasi baru lahir Yesus. Ya. Jadi kalau Allah berjanji kepada kita, karena sudah dikatakan bahwa ketika Yesus lahir, maka semua orang yang percaya akan menerima berkat. Berkat yang paling agung adalah berkat keselamatan. Dosa diampuni, mewarisi kehidupan yang kekal. Seperti kita lihat Galatia pasal yang ketiga yang saya baca tadi. Dikatakan mulai dari ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Rupanya inilah yang dimaksudkan dalam Kejadian 12, diperkuat dalam Kejadian 17, bahwa Abram akan memberkati dunia. Kata yang dipakai di sana kata orang pertama. Engkau akan memberkati dunia. Kemudian berkembang, keturunanmu akan memberkati dunia. Rupanya Allah mau kita secara pribadi dulu. Engkau dipanggil, engkau diutus untuk pergi menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia di seputar kita. Dan nanti engkau dan keturunanmu akan juga diberkati dan memberkati. Saudara dan saya, karena iman di dalam Yesus Kristus, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan ayat 29 yang saya baca tadi, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita keturunan Abraham dalam perjanjian baru, di dalam Kristus. Artinya, sebagaimana Tuhan janjikan kepada Abraham bahwa dia akan diberkati dan juga memberkati orang lain, memberkati dunia, lewat kita, lewat keturunan kita, juga akan diberkati dan memberkati dunia. Nah, saya berharap jemaat kasih dalam Tuhan, dengan iman kita kepada Kristus dan meyakini bahwa kita juga sudah mendengar sekian lama, kita sudah mendengar janji-janji dari Allah. Tapi mungkin ada yang berkata, tapi kenapa? Ini pertanyaan
keluarga kami juga. Kenapa? Kalau Tuhan sudah janji dia berkati semua anak, itu sudah beriman. Tapi kenapa? Siapa tuh? Mertua dari anak kami, Ori. Ya. Atau besan kami. Kenapa? Mati. Karena COVID. Ya. Kenapa saudara kita menderita dan tidak habis penderitaannya? Kita bertanya mengapa keadaan ekonomi kita belum diangkat oleh Allah sesuai dengan janjinya. Katanya kita berhak menerima janji Allah. Tapi sampai kapan? Nah, ini yang menolong kita di tahun 2022 ini. Untuk seperti Abraham melewati waktu yang panjang. 42 generasi. Rupanya untuk menerima janjinya, kita dibutuhkan satu iman. Kepercayaan yang sungguh-sungguh bahwa yang kita imani adalah Allah yang empunya segalanya. Dia yang sudah berjanji kepada kita, dia menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Iman kita butuhkan sebagai rahasia untuk memasuki tahun 2022 dengan sukses dan berhasil. Memperkuat keyakinan bahwa Allah ada. Allah hadir di dalam kita, di dalam setiap pergumulan kita. Kemarin saya melayani seorang ibu yang mulai bertanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Sejak anak ini lahir, bahkan sebelum anak terakhir lahir, kami sudah setia sama Tuhan. Bahkan ketika anak bertumbuh, berkembang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka suami istri rajin ke gereja. Anak ditinggal di rumah. Sama siapa? Sama bibi pengasuh. Usia 3 tahun. Usia 4 tahun masih aman-aman. Tapi ketika usia 5 tahun, anak ini mulai mengalami penyimpangan. Mulai menunjukkan tanda-tanda menyimpang. Baik perilaku maupun seksnya. Padahal anak laki-laki masih usia 5 tahun. Setelah diselidiki, saya coba membawa melihat, coba ibu pikir ini, apa yang terjadi, apa yang terjadi. Dan ternyata ketika suami istri di gereja, anak ini dirusak oleh bibi. Usia 4 tahun. 5 tahun. Pak Bu, memang zaman ini benar-benar zaman edan. Anak 4 tahun, 5 tahun tega. Dibully. Bukan lagi dibully, di-abuse. Dibully agak sopan sedikit. Dilecehkan, tapi ini disalahgunakan dan berdampak panjang. Bibi dipulangkan, tapi anak rusak. Mungkin rusaknya bagaimana, saya tidak bisa ini. Tapi ada penyimpangan seksual dari usia anak yang baru 5 tahun, mau ke 6 tahun. Dan perilakunya aneh, khususnya terhadap ibunya. Dan setelah diselidiki memang dia dirusak secara seks oleh bibinya ini. Kemudian dia bertanya, Tuhan, kami kan ke gereja. Tapi kenapa anak dirusak? Di mana pertolongan Tuhan? Ini sulit. Ya, iman. Tapi juga membutuhkan ketabahan. Membutuhkan ketekunan. Kesabaran.
Saya hanya berkata ke ibu ini, tenangkan dia, bahwa saya percaya ketika dia merusak anak Anda, memang Tuhan hadir di situ. Tetapi ada perilaku, kehendak yang dilakukan oleh orang dewasa itu, yang di luar kehendak Tuhan. Jadi tugas kita sekarang adalah mendoakan anak ini. Ketika saya lihat anak ini memang ada, bukan cuma penyimpangan perilaku, penyimpangan seksual. Ya. Saya katakan ibu ini, ibu beriman, ibu sudah lakukan tugas ibu sebagai orang percaya. Kita klaim janji Allah bahwa Tuhanlah yang menolong anak ibu ini untuk dipulihkan. Walaupun berat, secara sains, secara psikologis, biasanya anak yang dirusak usia 4 sampai 5 tahun. Ini sudah tertanam dalam memori otak dia yang tidak bisa dihapus. Kebanyakan perilaku penyimpangan seks usia 20, 25, 30, 40 dipengaruhi oleh usia 4 tahun dan 5 tahun. Ibu tugas berat untuk mendoakan, mendampingi anak ini supaya dia tidak menjadi budak iblis untuk merusak orang lain. Kita berdoa. Saya katakan bahwa janji Allah terhadap ibu dan keluarga akan digenapi asal kita konsisten dengan sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dan Tuhan juga bertanggung jawab untuk mengubah, memulihkan anak itu. Mungkin pergumulan berbeda yang kita alami, tapi kita bertanya kepada Tuhan, mengapa? Kapan berakhir? Tuhan mau supaya kita masuk lagi dalam satu proses ujian yang panjang, dan pada akhirnya apa yang dijanjikan Allah terhadap Abraham digenapi. Keturunannya memberkati dunia, diberkati dan juga memberkati dunia. Saya berdoa, berharap supaya jemaat Tuhan yang setia mengikut dia juga akan diberkati oleh dia. Waktu Tuhan, kehendak Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita, baru kita melihat bahwa ternyata betul apa yang saya imani selama ini Tuhan nyatakan dari waktu ke waktu. Dan kita hanya berkata terima kasih Tuhan. Mujizat yang pertama yang kita alami adalah dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, ada tugas kita. Selagi kita dalam dunia ini, mari kita perlu lakukan sesuai firman Tuhan. Menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi orang lain, dimanapun kita berada. Dan saya percaya suatu saat nanti, baru kita melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan, sekarang saya nikmati. Sekarang kami mengalaminya. Karena memang iman perlu dialami. Ya. Setiap pergumulan kita, pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan, memenuhi setiap janjinya sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau hadir di sini, Engkau mendengar, Engkau tahu apa yang menjadi keluhan kami. Selama ini kami berseru kepadamu, kami percaya Engkau mendengar seruan kami,
permohonan kami kepadamu, apapun bentuknya, apapun pergumulannya. Tapi kami bersyukur kalau pagi ini kembali kami diingatkan bagaimana Abraham diproses oleh Engkau. Melewati waktu yang panjang untuk terpenuhinya janji Engkau terhadap Abraham. Abraham menjadi bapa yang besar, bapa yang beriman. Karena berbagai proses ujian, Abraham tetap berkomitmen untuk mengikut Engkau. Bapa, selama ini mungkin di antara kami jemaat sudah melewati tahun-tahun, barangkali tahun-tahun yang sukar, sulit bagi kami. Tapi kami bersyukur kalau kami diingatkan kembali bahwa kami perlu memperkuat iman, tapi juga ketekunan kesabaran untuk mengikut Engkau. Hamba berdoa Tuhan, supaya apapun yang digumulkan jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan, kami datang dan membawa semua pergumulan kami masing-masing di hadapan-Mu. Sesuai janji firman-Mu, Engkau akan menepati sesuai dengan waktu Tuhan. Dan tidak salahnya kalau kami berseru kepadamu Tuhan, kalau boleh, Engkau jawab pergumulan yang sudah selama ini kami gumulkan. Di awal tahun ini Engkau nyatakan janji-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Barangkali jemaat bergumul tentang anak-anak, tentang keluarga, tentang pasangan, usaha, pekerjaan, bisnis. Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan menepati. Dan kalau boleh kami minta Tuhan, Engkau menjawab pada awal tahun ini juga. Dan kami berdoa untuk bulan-bulan ke depan, kami tetap meyakini Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati jemaat di tempat ini dengan semua layanan. Gembala sidang, keluarga, Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati dalam ibadah kita dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan memakai semua para pelayan dan juga hamba Tuhan, Bapak Rudi Alo, Tuhan pakai menjadi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kau sudah memberkati sidang Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan juga memakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah onsite ini ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Alo bersama dengan keluarga ya Tuhan, tetap
melayani Tuhan, memberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, mungkin yang terganggu kesehatannya saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang menjamahnya, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam masalah persoalan Tuhan, kiranya Engkau membukakan jalan keluarnya. Bahkan sekalipun kami ya Tuhan ada di dalam kekurangan secara finansial, Bapa Engkau Maha Tahu, Engkau akan menyediakan segala keperluan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Bagi anak cucu kami juga yang sekolah, ataupun yang sudah meniti karir, Tuhan pakai mereka, supaya ya Tuhan mereka juga boleh berhasil, dan mereka boleh selalu beriman dan bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami boleh percaya bahwa Engkau memelihara kehidupan kami selalu ya Tuhan. Bahkan menghadapi tahun yang baru ini ya Tuhan, situasi dan kondisi kami tidak mengetahui ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong selalu bagi bangsa kami juga ya Tuhan. Kiranya Kau menolong Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya ya Tuhan, supaya dapat mengatasi segala keadaan situasi negara kami ya Bapa, dan menjalankan tugas kenegaraan dengan takut kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Untuk kami boleh ya Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan diberkati, dan kami semua bangsa Indonesia boleh ya Tuhan percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat. Bahkan tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan hak milik Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi.